selamat datang di channel kami. Selamat belajar. Halo teman-teman semua. Pada kelas Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks berita. Sebelum itu, apakah kalian pernah membaca berita? Seperti berita yang ada di televisi, di handphone, ataupun di surat kabar. Jadi, apa sih berita itu? Berita adalah informasi atau laporan mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual dan faktual yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Sebelum mempelajari tentang struktur berita, mari kita kenali terlebih dahulu ciri-ciri dari teks berita itu seperti apa. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu aktual. Teks berisi berita yang memang aktual terjadi di lapangan, sehingga bukan termasuk opini, karangan, maupun gagasan penulis. Yang kedua, judul. Judul dalam teks atau paragraf berita mewakili keseluruhan isi paragraf atau teks tersebut. Yang ketiga, bahasa efektif dalam penulisan. Menggunakan bahasa yang efektif sehingga mudah untuk dipahami, lengkap, efektif, dan juga mampu memikat pembacanya. Yang keempat, kronologi peristiwa. Peristiwa yang dituangkan ke dalam teks berita disampaikan secara urut atau kronologis sehingga pembaca bisa mengetahui peristiwa tersebut dari awal kejadian sampai akhir dengan detail. Kelima, data yang akurat. Data yang disampaikan atau ditulis di dalam paragraf disajikan dengan lengkap sesuai dengan konteks dan kemudian bisa dibuktikan kebenarannya oleh para pembaca itu sendiri. Yang keenam, kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis adalah kebenaran yang terus mengalami perubahan dengan cepat, yaitu antara menit kesekian sampai kesekian bisa berbeda. Yang ketujuh itu keakuratan informasi. Jadi dalam berita itu harus menyampaikan waktu, tempat, sumber secara valid. Ciri yang terakhir yaitu memuat unsur 5W tambah 1H, di mana isi dari unsur 5W 1H itu berisi siapa, di mana, kapan, apa, kenapa, dan juga bagaimana. Nah, pastinya kalian sudah mengetahui nih ciri-ciri dari teks berita. Kemudian, kita akan mempelajari tentang struktur teks berita itu apa saja ya. Dengan menampilkan sebuah contoh video berita, ini akan memudahkan kalian untuk mengetahui struktur dari teks berita. Berita pagi ini melaporkan banjir di wilayah Kabupaten Sarolangun meluas. Banjir yang awalnya hanya terjadi 4-6 kecamatan, malam ini banjir kembali meluas menjadi 9 kecamatan. Kata PJ Bupati Sarolangun Jambi, Bahril Bakri, Sabtu 13 Januari 2024, iya kemarin itu hanya 6 kecamatan, tetapi kini bertambah lagi 3 kecamatan menjadi 9 kecamatan yang terdampak banjir saat ini. Banjir di 9 kecamatan itu merupakan Kecamatan Limun, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan CNG, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batin 8, kemudian Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Madiangin. Penyebab banjir ini juga terjadi karena meluapnya 3 sungai besar di kawasan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sungai itu baik Sungai Batang Asai, Sungai Batang Limun, dan Sungai Batang Merangin. Luapan sungai ini terjadi karena derasnya air di wilayah hulu dan tingginya intensitas hujan sejak 2 hari terakhir. Bahril menyebutkan bahwa ketinggian banjir di 9 kecamatan itu bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter dalamnya. Ketinggian 3 meter banjir itu tentu terjadi di kawasan Kecamatan Batin 8, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Limun. Bahril juga mengakui saat ini adalah banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sebelumnya, banjir besar itu terjadi di tahun 1986, namun juga pernah terjadi di tahun 2014 dan kini terjadi lagi di tahun 2024. Sekian dari saya, Muhammad Ardana Nafia Ramadan melaporkan. Video tadi itu merupakan contoh berita yang disampaikan oleh seorang reporter untuk mengabarkan kepada seluruh masyarakat tentang terjadinya peristiwa banjir yang terjadi di Sarolangun. Nah, dari video tadi, lalu kita akan mengetahui apa saja bagian-bagian struktur teks berita. Bagian pertama ada judul berita. Judul pada umumnya terletak di bagian paling awal berita, berfungsi untuk memberi gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan berita.
Jadi dalam video tadi sudah dituliskan judul besar dari berita itu, yaitu banjir di Sarolangun meluas 9 kecamatan terdampak, tinggi air 3 meter. Itu merupakan judul besar dari berita tersebut. Nah, yang kedua itu ada kepala berita. Kepala berita atau teras berita itu bagian pengenalan lingkup pembahasan yang lebih besar. Bagian kepala berita hendaknya ditulis semenarik mungkin hingga membuat pembaca ingin melanjutkan ke halaman berikutnya. Contoh dari video tadi, itu pada bagian banjir di wilayah Kabupaten Sarolangun meluas. Banjir yang awalnya hanya terjadi 4-6 kecamatan, malam ini banjir kembali meluas menjadi 9 kecamatan, kata PJ Bupati Sarolangun Jambi, Bahril Bakri, Sabtu 13 Januari 2024. Nah, itu termasuk ke dalam kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita adalah inti dari sebuah teks berita berisi penjelasan rinci informasi yang ditulis di bagian kepala berita tadi. Di samping itu, tubuh berita juga berisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa secara lengkap. Pada video tadi, tubuh berita itu terletak pada bagian yang menjelaskan rincian lebih lanjut tentang kecamatan yang terdampak, penyebab banjir, serta ketinggian air di masing-masing kecamatan, termasuk kutipan dari PJ Bupati dan informasi tentang sejarah banjir sebelumnya. Struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita adalah bagian opsional, boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Bagian ini akan memuat informasi pendukung kepada pembaca. Ekor berita pada video tadi terletak pada pernyataan penutup dari PJ Bupati mengenai banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Sarolangun dan perbandingan dengan kejadian banjir sebelumnya pada tahun 1986 dan 2014. Apa sih untungnya memahami struktur teks berita? Dengan memahami struktur teks berita, kita dapat lebih mudah untuk menangkap dan menganalisis informasi yang disampaikan di dalam sebuah berita. Pemahaman ini tidak hanya membantu untuk mengenali inti dari berita, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi keakuratan dan objektivitas sumber informasi. Dengan demikian, kita menjadi pembaca yang lebih kritis dan terinformasi, mampu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan berita yang kita konsumsi. Nah, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan bahwa kalian mampu memahami struktur yang ada di dalam teks berita dan juga mampu mengidentifikasi sebuah teks berita. Oke, selesai sudah penjelasan pada video kali ini. Saya rasa cukup dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.